Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini khusus buat Anda, kita bakal gali nih salah satu hukum yang cukup provokatif dari The 48 Laws of Power, yaitu hukum ke-28. Masukilah tindakan dengan keberanian. Intinya tuh, kalau Anda ragu, mending jangan deh. Jangan maju, soalnya keraguan itu kayak racun. Bisa ngerusak rencana yang udah bagus sekalipun. Kita coba pahami bareng-bareng ya, kenapa sih menurut sumber ini, langkah berani itu seringkali lebih oke daripada hati-hati tapi penuh bimbang. Walaupun ada risiko salahnya. Yuk kita bedah. Sumber yang kita pegang ini kan bilang kalau keraguan itu bahaya, nular malah. Kenapa gitu ya? Rupanya karena keraguan itu nggak cuma ngaruh ke tindakan Anda aja, tapi juga ke cara orang lain ngelihat Anda. Yang menarik nih, kesalahan karena tindakan berani itu seringnya bisa ditutupin atau diperbaiki lagi dengan keberanian lagi, lebih berani lagi. Orang kan cenderung kagum ya sama yang berani, yang ragu-ragu gitu, jarang dapat respek. Betul, betul. Dan ada efek psikologisnya loh di sini. Kuat banget. Keberanian itu kayak memproyeksikan kekuatan. Padahal mungkin di dalamnya nggak sekuat itu kelihatannya. Pas Anda bertindak tegas, keraguan Anda yang di dalam itu jadi nggak kelihatan. Orang lain jadi mikirnya, wah ini orang kompeten nih, pegang kendali. Sebaliknya, kalau bimbang, itu kayak ngasih celah buat orang lain ngelihat kelemahan Anda. Malah mungkin dimanfaatin. Jadi keberanian itu meskipun kadang bikin salah, tapi ngirim sinyal kuat, sinyal yakin. Nah, sinyal ini bisa bikin lawan jadi agak gentar, atau malah bikin sekutu makin yakin. Kesalahan yang dibuat dengan berani itu kadang sudahlah bisa dimaafin. Atau malah dilihat, oh ini bagian dari proses usaha yang besar gitu, yang patut dikagumi lah. Tapi ini bukan berarti asal tubruk bukan ceroboh. Lebih ke kalkulasi resiko yang berani diambil. Nah ini nih bagian yang perlu kita garis bawahi banget. Hukum ini tuh bukan nyuruh kita buat nekat terus di semua kondisi. Keberanian di sini tuh alat, taktik. Sumber kita juga ngingetin loh, ada bahaya gede kalau keberanian ini lepas kendali. Atau dipakai tanpa mikir sama sekali. Kita lihat aja contohnya kayak Lola Montes atau Ivan the Terrible yang disebut di sumber. Awalnya kan keberanian mereka itu bawa sukses gede tuh, terkenal, dapet kuasa. Tapi itu karena mereka nggak bisa ngontrol, nggak tahu kapan mesti ngerem, keberaniannya jadi berubah, jadi kejam, arogan, atau tindakan yang aneh dianggap gila gitu. Akhirnya justru keberanian yang nggak kekontrol itu yang bikin mereka jatuh. Kehilangan timing gitu ya. Anda nyentuh poin krusial banget soal bahaya kalau berlebihan. Ini nyambung banget sama konsep kebalikan atau reversal hukum ini. Penting buat diingat hampir semua hukum di buku ini tuh ada sisi baliknya. Ini bukan berarti kontradiksi, tapi ngingetin kita kalau konteks sama waktu itu penting banget. Keberanian itu paling nendang efeknya kalau dipakai di momen yang pas. Seringnya malah jadi langkah pamungkas setelah persiapan mateng, bukan cuma impuls aja. Jadi ini semacam respons yang udah dipelajari dan bisa dikendalikan. Nah, terus muncul pertanyaan penting nih. Gimana caranya bedain antara berani yang strategis sama sekedar nekat atau ceroboh gitu? Kuncinya ada di persiapan. Terus kesadaran akan konsekuensi sama tujuan yang jelas. Itu penting. Keberanian tanpa perhitungan itu, bisa fatal. Bisa ngerusak reputasi, hubungan juga. Ada saatnya justru sabar, hati-hati, atau malah pakai strategi nggak langsung, itu jauh lebih efektif. Hidup cuma modal berani doang, bisa capek banget dan bahaya juga kan? Bisa jadi bahan renungan ya. Pernah nggak sih keraguan itu nahan Anda dari sebuah kesempatan? Atau sebaliknya, kapan sebuah tindakan berani, meskipun rasanya risiko banget waktu itu, malah buka jalan yang nggak disangka-sangka? Hukum ini tuh kayaknya ngedorong kita buat lebih peka, ngenalin momen-momen krusial yang emang butuh keberanian, bukan keraguan yang bikin kita diam aja. Keraguan itu seringnya bikin tembok, ya kan? Sementara keberanian, yang terukur tentunya, bisa ngeruntuhin tembok itu. Ujung-ujungnya sih, ini soal nemuin keseimbangan yang pas. Keraguan emang bisa bikin lumpuh, iya. Tapi keberanian yang membabi buta juga bisa ngancurin diri sendiri. Jadi, keberanian yang paling impactful itu, menurut sumber ini yang strategis, yang terukur, dipakai sebagai alat di saat yang paling tepat.
bukan jadi gaya hidup permanen gitu. Mau itu di bisnis, politik, atau kehidupan sehari-hari. Hari, itu sebenarnya hasil akhir dari strategi panjang yang udah direncanain hati-hati banget. Langkah berani itu seringnya cuma puncak gunung esnya aja yang kelihatan. Padahal bagian terbesarnya itu persiapan di bawah permukaan. Mungkin pertanyaan berikutnya buat Anda. Kapan nih momen berikutnya di mana keberanian yang udah Anda perhitungkan bisa jadi langkah terkuat Anda?